warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Aldi Coach. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menantikan video-video terbaru dari Bang Aldi Coach. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun. Terima kasih juga masih tetap support ya, yang sudah subscribe, kemudian share, kemudian sudah berkomentar, dan kita masih bisa membahas sesuatu yang kira-kira itu bisa membantu atau memberikan wawasan baru, pengetahuan baru. Kita saling sharing lah ya, kita saling bertukar informasi lah. Dan hari ini masih tetap kita membahas tentang pinjaman online. Pinjaman online ini nggak habis-habis juga emang. Pinjaman online nggak bisa habis, selama masih ada yang menggunakannya, selama masih ada pemakai fitur atau pengguna Android yang sudah mendownload aplikasi pinjaman online, kemudian memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam pinjaman online. Dan ada satu komentar yang masuk ke dalam channel videoku itu, begitu aku baca sih sepertinya ada koneksi ya, sepertinya aku langsung bisa ngerasain seperti apa sih kondisi yang sedang dihadapi oleh teman kita ini yang berkomentar itu, sampai di kalimat akhirnya tuh mengetik tolong gitu. Aku pernah merasakan situasi atau posisi seperti yang teman kita yang membubuhkan komentarnya di channel video ini. Ya, aku berempati gitu ya. Aku berempati karena aku pernah ngerasain juga seperti apa kondisinya, bingungnya, kemudian paniknya, kemudian kita mau ngobrol dengan siapa gitu. Karena ini ya budaya ya, pasti ada budaya malu juga sih kalau masalah hutang piutang ya. Tapi kemarin aku pernah coba saling bertukar pendapat. Apakah ini termasuk hutang atau bagaimana ya? Karena ini kan kita nggak ketemu langsung dengan orangnya, kita hanya melalui aplikasi. Dan yang paling parahnya itu adalah perjanjiannya itu dilakukan sebelah pihak. Dan biasanya debitur itu akan klik setuju atau klik konfirmasi untuk menyetujui semua isi perjanjian agar si debitur mendapatkan uang untuk digunakan atau uang yang dinyatakan sebagai bentuk pinjaman. Oke, pertama sekali aku ingin sampaikan dan aku ingin informasikan berkali-kali, aku ingin sampaikan dan berulang-ulang aku sampaikan bahwasanya aku itu bukan joki pinjol ya. Dan mungkin teman-teman bisa mencari sendirilah joki pinjol yang amanah ya, joki pinjol yang benar-benar bisa membantu. Kalau aku saranin sih nggak usah pakai joki pinjol, nggak usah cari joki pinjol lagi lah ya, karena belum tentu permasalahan itu selesai dan tidak digaransi tidak akan ada masalah baru lagi, tidak ada masalah yang akan menyusul yang berkaitan dengan pinjaman online. Lebih bagus jangan cari lagi joki pinjaman online. Kita nggak tahu cara kerjanya seperti apa. Yang tahu itu cuma si joki pinjol ya. Tapi ada bermacam-macam joki pinjol itu yang menggunakan data fake katanya ya. Tapi kita nggak tahu sih. Aku nggak tahu pasti bagaimana cara kerjanya data fake itu, aku juga nggak tahu. Ada yang sistem kerjanya menggunakan data si debitur gitu ya. Data si debitur diminta, kemudian ini yang paling berbahaya. Ketika nanti masalahnya selesai, data belum tentu aman gitu ya. Nah, kalau misalnya selesai pun, misalnya pencairan, suatu saat di hari kedepannya ada masalah, joki itu entah kemana, masalahnya itu akan datang ke si debitur yang minta jasa joki pinjaman online. Jadi Anda yang sudah menggunakan jasa joki pinjaman online itu yang akan menanggung masalah baru jika ada gitu. Jadi
Tidak ada garansi aman, tidak ada garansi aman Anda menggunakan jasa joki. Ya, lebih baik Anda ketemu dengan debt collector ketimbang ketemu dengan joki. Di video yang lalu aku sudah bilang Anda sendiri sebenarnya bisa menjadi joki pinjol untuk diri Anda sendiri ya. Anda jangan jadi joki pinjol untuk orang lain. Anda joki pinjol untuk diri Anda sendiri. Ya, bagaimana caranya? Anda tidak bisa sendiri. Anda harus ketemu dan menemukan orang yang tepat dan benar-benar ingin membantu. Ya, tapi juga Anda harus niatkan bahwasanya Anda itu memang ingin selesai di dalam lingkaran pinjaman online. Ya, itu mengenai joki pinjaman online. Jadi nggak usah. Kalau saran aku simpulannya nggak usah. Kemudian jangan kirim komentar lagi, bang jokiin dong, bang tolonglah jokiin. Aku nggak bisa, aku nggak tahu caranya. Ya. Kemudian menanggapi komentar yang ini si Mbak ini, ya kalau nggak salah Mbak ya, itu minta tolong karena udah nggak tahu lagi. Dalam kondisi panik kita udah nggak bisa berpikir. Ini aku jawab ya. Aku tanggapin, aku respect lah dengan komentar yang diberikan. Entah kenapa aku rasa memang sepertinya aku tiba-tiba seperti ngerasain gitu, karena aku pernah ngerasain juga di posisi itu. Jadi lebih bagus begini, kita nggak akan bisa berpikir kalau terus kita diganggu dan terus diancam, kemudian terus menerima SMS atau WA atau telepon yang sifatnya menagih dan menunjukkan dalil-dalil hukumnya gitu. Nggak usah pikirin itu. Pokoknya sekarang ini apapun yang membuat Anda pusing, apapun yang membuat Anda pening, apapun yang membuat Anda berat, itu tinggalkan dulu. Ya, tinggalkan dulu. Kemudian Anda harus buka lembaran baru. Artinya tidak lepas dan tidak lari dari masalah. Justru kita seperti gini loh. Pernah nonton film ini nggak? Pernah nonton film Jackie Chan nggak? Atau film Jet Li lah. Kalau seandainya dikeroyok-keroyok sama rame-rame orang, mau digebukin sama rame-rame orang, dia kan nggak langsung lawan, dia lari dulu. Lari bukan maksudnya takut, tapi atur strategi. Ya, sama seperti itu. Anda harus tinggalkan dulu, lepaskan dulu yang berat-berat supaya Anda bisa berpikir dan Anda bisa merencanakan hal-hal baru untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pinjaman online. Ya. Kalau anda punya masalah berkaitan dengan pinjaman online ilegal, udah itu jangan dipikirin, itu nggak usah dipikirin, tenang aja dulu, tenang, itu nggak usah dipikirin ya. Yang Anda pikirkan sekarang adalah yang pinjaman online yang legal gitu. Contohnya apa? Kredivo, Kredit Pintar, kemudian Aku Laku gitu ya, yang lain-lain lah, yang tenornya itu 1 bulan ya, biasanya itu legal, biasanya itu sah, biasanya itu memang sudah terdaftar di OJK karena 1 bulan ya, tenornya 1 bulan, jangan yang 7 hari, 4 hari, 7 hari, 4 hari, 14 hari, 12 hari gitulah. Pokoknya tenor 1 bulan itu yang Anda harus selesaikan kalau memang Anda masih nyangkut di situ ya. Jadi pertama, supaya Anda nggak terganggu, Anda mau nggak mau dan memang harus ganti dulu nomor WA. Ganti dulu akun WA-nya, hapus akun WA yang lama, ganti nomor dengan nomor yang baru. Kemudian kalau Anda takut teman-teman yang lain itu tidak bisa menghubungi Anda lagi, Anda yang harus menginformasikan bahwasanya nomor WA Anda sudah ganti gitu ya. Kemudian nggak usah percaya dengan hapus hard restart handphone. Handphone ini di hard restart supaya nggak terlacak lagi, nggak mungkin, karena nomor emailnya itu sudah bisa diduplikat dan sudah diketahui oleh aplikasi pada saat pertama kali Anda mengajukan pinjaman online. Oke, nah setelah Anda mengganti nomor handphone, menghapus akunnya WA yang lama, mengganti nomor WA yang baru, itu kan Anda nggak akan telepon lagi tuh ya. Nah saat itu Anda hanya tinggal merasa debt collector datang atau enggak ya, debt collector datang atau enggak ya. Nih, debt collector itu tidak semuanya datang ke rumah, dan tidak semua debt collector itu ada di daerah kabupaten kota tempat Anda tinggal, kecuali Jabodetabek.
Jabodetabek. Kenapa Jabodetabek? Kenapa aku sebutkan Jabodetabek? Karena kebanyakan mayoritasnya kantor-kantor perusahaan pinjol ini berdekatan dengan Jabodetabek, ya. Dan itu pun nggak usah takut lagi, ya, karena tidak semua aplikasi itu akan menurunkan debt kolektornya, mendatangkan debt kolektornya. Kalau pinjaman Anda kecil, gitu ya, mereka itu juga berpikir mau menurunkan atau mengirimkan debt kolektornya ke tempat Anda, ke rumah Anda. Itu juga kan pakai biaya, gitu ya. Kemudian Anda belum bisa bayar, itu sama dengan jong bagi mereka, bagi debt kolektornya, karena mereka harus berhasil menagih supaya mereka dapat bonus. Jadi mereka dapat bonus itu sekitar 0,5%, 0,5% dari total tagihan itu, ya. Jadi setelah Anda tidak dihubung-hubungi lagi, Anda tidak terganggu, Anda tenang. Kemudian masalah debt collector itu, tidak semua debt collector itu datang ke rumah, dan mereka punya pertimbangan lagi mau datang ke rumah itu. Kalau seandainya iyalah, langsung aja kita ke poin. Misalnya mereka datang ke rumah. Nah, kalau mereka datang ke rumah baik-baik, ya kalian jangan kasar, jangan juga memaki-maki. Persilakan masuk, atau nggak usah masuk lah, bicara depan pintu aja, ada apa, ya. Kemudian ceritakan kondisi Anda sebenarnya bagaimana, supaya mereka gini, debt collector itu datang itu untuk menunjukkan atau memastikan bahwasanya Anda itu masih berada, domisilinya masih berada sesuai dengan data yang Anda kirimkan pada saat Anda pengajuan. Jadi mereka hanya memastikan dulu, pertama ya, mereka memastikan bahwasanya memang Anda masih berdomisili sesuai dengan data yang Anda kirimkan. Yang kedua, mereka mau tahu dulu masalah dan kendala Anda apa, kenapa nggak bayar, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mereka itu kan tugasnya memang berkunjung, jadi kunjungan kerja. Nah, tugas mereka itu sudah mereka laksanakan, tinggal mereka laporan supaya mereka bisa menerima hak mereka, yaitu gaji di akhir bulan. Jadi setiap bulan itu mereka digaji. Jadi mereka sudah melaksanakan tugas, ya mereka punya hak untuk digaji. Kewajiban mereka sudah laksanakan. Nah, tinggal kita pada saat didatangin oleh debt collector, tinggal kita yang harus kontrol bagaimana sikap kita saat mereka datang ke tempat kita, apakah tempat kerja kita, apakah ke rumah kita. Nah, tapi saran aku sih nggak usah ramah-ramah kali lah ya, cuman mau tahu to the point aja. Ada apa? Oh iya, kondisi saya seperti ini, nanti kalau memang sudah ada biayanya saya akan langsung bayar ya, gitu. Nah, kalau itu yang baik ya. Kalau misalnya ketemu dengan oknum debt collector yang tidak baik, kasar, kemudian bentak-bentak, aku rasa kita semua punya nyali pengecut lah. Kita juga bisa ngelawan kok, gitu ya. Kita bisa ngelawan. Nah, kalau mau nagih baik-baik, nah kita juga menyambutnya baik-baik. Kalau seandainya dia kasar, ya jangan salahkan kita juga kalau kita kasar, gitu ya. Jangan punya pedoman tamu adalah raja, raja juga punya etika. Ya, jadi tidak bisa semena-mena, tidak sembarangan. Kemudian aku sarankan teman-teman yang terjebak di dalam aplikasi pinjol atau terjerat dalam masalah pinjol, jangan juga males cari-cari tahu atau baca-baca tentang yang berkaitan dengan hukumnya, dengan undang-undangnya, gitu. Jangan cuma pasrah begitu aja. Ya, cari tahu. Di sini nih ya, aku bukan promosi ini, aku juga nggak kenal, teman-teman bisa coba singgah ke channelnya Mantan Debt Collector. Tuh dia ngebantu banget tuh. Kemudian bisa ke channelnya Bang Medi, Solusi Hutang. Bisa ke channelnya Wanitangi. Itu termasuk orang yang jahil tuh. Jahil, suka ngubung-ngubungin debt collector. Coba bayangin, dia aja berani nelpon langsung debt collectornya. Ya, malah dinasehatin lagi, disuruh tobat debt collectornya. Jadi aku rasa yang aku sampaikan tadi itu sebenarnya cukup ya, membuat teman-teman yang punya masalah dengan pinjaman online itu bisa merencanakan lagi solusi agar dapat melunasi pinjaman online. Kalau yang ilegal nggak usah pening-pening ya. Kalau yang mengeluarkan dalil-dalil hukum, surat-surat pengacara ini, Anda nggak usah takut, ya, diemin aja tuh suratnya, tinggal bagaimana reaksinya, gitu ya. Kalau seandainya ini sampai ke ranah hukum, ya
kayaknya sudah banyak juga channel yang bilang ini, udah banyak juga yang tahu juga bahwasanya hutang piutang itu adalah perdata. Yang berubah menjadi pidana adalah Anda melakukan one prestasi. Ya, one prestasi itu apa? Setelah pengajuan, kemudian ada keterlambatan pembayaran, ada kredit macet, ada indikasi Anda tidak membayar pinjaman. Kemudian setelah 90 hari atau 120 hari debt collector datang ke rumah atau ke kantor Anda, di situ Anda buat perjanjian baru. Perjanjian barunya dalam bentuk pernyataan Anda akan membayar tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, nanti debt collectornya akan menagih lagi, datang di tanggal yang Anda janjikan. Begitu Anda tidak membayar, itulah perubahan perdata menjadi pidana. Karena apa? Ingkar janji, gitu loh. Ya, kemudian apalagi tadi ya, aku lupa sih teh, udah teringat di kepala, aku lupa jadi. Ya, one prestasi, oke. Oh, yang pidana, perdata jadi pidana. Nah, yang perdata jadi pidana itu Anda memberikan data palsu, data fiktif, gitu ya. Data palsu juga sama lah, data fiktif, data palsu, karena tapi itu pun kalau data palsu atau data fiktif itu akan ditinjau lagi apakah memang pada saat mengajukan pinjaman Anda di domisili di lokasi ini, kemudian dalam beberapa bulan Anda pindah, mungkin sini kontrak rumah, sini Anda pindah, gitu ya. Ya itu masih ditelisik, panjang lah prosesnya. Kalau masalah hukum mereka juga berpikir panjang lah, kalau ini butuh waktu lama, sedangkan mereka butuh keuntungan, butuh duit, ya perusahaan-perusahaan itu butuh biaya operasional gitu, hanya ngurusin anda yang terlambat ini aja gitu loh. Itu juga udah buang-buang waktu kalau seandainya Anda nggak langsung bayar. Yang mereka harapkan, mereka datang ke rumah Anda, menagih, Anda langsung bayar. Itu yang diharapkan oleh mereka. Ternyata di lapangan tidak seperti itu. Itu kan mereka buang waktu, ya. Kemudian si debt collector yang diminta untuk hadir berkunjung itu juga pakai biaya kan, ada biaya bensinnya, ada biaya mungkin minum ringan atau cemil-cemilan dia di dalam perjalanan selama kerja gitu ya, panjang. Jadi kalau dibilang nggak tahu lagi mau ngapain nih, aku udah buntu nih gitu. Buntunya kenapa? Buntu karena mindset Anda sendiri gitu, mindset teman-teman sendiri yang sepertinya itu film-film horor itu dimasukin dalam kepala, jadi Anda tuh ketakutan gitu ya. Banyak teman-teman kalau kadang-kadang ini aku bilang nih, teman-teman coba tanya-tanya dengan sekitar teman-teman sekitar ya kerabat, saudara atau apa tuh, kadang-kadang diam ternyata terlibat aja dengan pinjol tuh. Tapi karena dianggap tabu, malu ceritanya, ngobrol-ngobrolnya ya. Banyak kok gitu ya. Bukan Anda sendiri kamu nggak sendirian tuh, kata lagu Tip X tuh ya, yang mengalami seperti ini ribuan, puluhan ribu, banyak. Mungkin mereka punya prioritas. Kalau misalnya tagihan Anda, pinjaman Anda itu kecil, jadi mungkin 1 juta 2 juta gitu ya kan, mungkin mereka lebih ngejar yang puluhan juta. Karena bayangin kalau seandainya berhasil menagih, mereka akan dapatkan bonus yang gede juga gitu ya. Jadi tolong bantu Bang gini. Aku juga nggak tahu mau bantu apa, karena nggak tahu ini juga ya, masalahnya di mana, seperti apa spesifikasi masalahnya. Ya kita nggak bisa identifikasi juga masalahnya. Kemudian kita mungkin nggak satu kota gitu ya, kita nggak tahu nomor kontak gitu ya. Coba teman-teman beginilah, kalau misalnya mungkin aku sih berusaha membantu sebisa aku, semampuku gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin butuh tukar pendapat, coba bisa tinggalin komentar dan sekalian nomor kontaknya ya. Itu aja, terima kasih sudah menyaksikan video Bang LD Coach, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua sehat-sehat, tetap semangat untuk menjalani aktivitas, jangan takut dan jangan lari dari masalah. Hadapi masalah dan jangan lupa berdoa, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sama kita, untuk dapat segera secepat mungkin kita bisa selesaikan. Terima kasih. Ketemu lagi dengan Bang LD Coach di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.